Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arifin, NIM 2019-11-007, Prodi BPKI 19A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul korelasi parsial. Next, korelasi parsial. Yang pertama yaitu pengertian. Korelasi parsial atau KP adalah pengukuran hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau menyesuaikan efek dari satu atau lebih variabel lain. Korelasi parsial dapat digunakan pada banyak kasus, misalnya apakah nilai produksi kelapa sawit terkait kepada penyiraman ketika pemupukan dikendalikan. Jika korelasi parsial 0, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi yang dihitung sebelumnya adalah semu. Yang kedua yaitu manfaat korelasi parsial. Berguna untuk mengetahui kuat lemahnya pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih yang salah satu variabel bebasnya dibuat konstan atau dikendalikan. Yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Koefisien korelasi atau R hanya menyediakan ukuran kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel, akan tetapi tidak memberikan informasi mengenai beberapa proporsi keragaman atau variasi variabel dependen Y yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linear dengan nilai variabel independen X. Koefisien determinan bisa didefinisikan sebagai nilai yang menyatakan proposisi keragaman Y yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh hubungan linear antara variabel X dan Y. Untuk menentukan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut, yaitu KP korelasi parsial sama dengan R akar 2 kali 100%, di mana KP adalah besarnya koefisien penentu determinan, R adalah koefisien korelasi. Yang keempat yaitu analisis korelasi. Yang pertama yaitu jika X1 tetap, maka hipotesa sama dengan HA adalah pengaruh yang signifikan antara X2 dan Y jika X1 tetap. HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara X2 dan Y jika X1 tetap. Yang kedua yaitu jika X1 tetap, maka hipotesa HA adalah pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y jika X2 tetap. HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y jika X2 tetap. Next, sebelum kita lanjut ke contoh kasus, ada juga yaitu rumus korelasi parsial. Yang pertama, korelasi X1 dengan Y atau RY X1. Dan yang kedua yaitu korelasi X2 dengan Y atau RY X2. Dan yang ketiga yaitu korelasi X1 dengan X2 atau RX1 RX2. Next yaitu contoh kasus yang pertama, manajer pabrik kelapa sawit PT Barito Pacific ingin meneliti apakah ada pengaruh antara promosi X1 dan penjualan X2 CPO jika produksinya Y atau tetap. Pada riset yang dilakukan kali ini akan menitikberatkan pengaruh promosi terhadap produksinya dengan motivasi yang diparsialkan konstan. Untuk itu perusahaan mengambil sampel data sebagai berikut. Tabel data X1, X2, dan Y. Keterangan yaitu X1 yaitu adalah promosi, X2 penjualan, dan Y adalah produksi. Pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh signifikan antara promosi X1 dengan penjualan X2 terhadap tingkat produksi Y. Jawab yang pertama yaitu hipotesa. Hipotesa HA terdapat pengaruh yang signifikan antara penjual X2 dengan tingkat produksi Y jika promosi X1 tetap. HO
Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penjual X2 dengan tingkat produksi Y jika promosi X1 tetap. Next, setelah terisi semua, kita menghitung untuk jumlah tabel penentunya. Sini sigma 13, sigma 16, sigma 21, sigma 39, 58, sigma 95, sigma 53, sigma 65, sigma 47. Guna kita membuat tabel pembantu, yaitu untuk mempermudah mencari untuk rumus korelasi parsial yang Rx1Y, X2Y, dan X1 dan X2. Lanjut yang ketiga, yaitu mencari Rx1Y. X1Y sama dengan, untuk mencarinya yaitu kita menggunakan rumus persamaan regresi. Rumusnya itu N sigma X1 Y dikurang dalam kurung sigma X1 kurung sigma Y kurung per akar N sigma X1 akar 2 kurung sigma X1 tutup kurung akar 2 dikali N sigma Y2 kurang buka kurung sigma Y akar 2, yaitu rumus persamaan regresi. Lanjut, N yaitu jumlah data, N 5 kali X1Y yaitu 53 kurang 13 dalam kurung 21 tutup kurung per akar 5 kali 39 kurang dalam kurung 13 akar 2 kali 5 kali 95 kurang dalam kurung 21 akar 2. Kita dijumlahkan, yaitu hasilnya min 0,010. Yang kedua yaitu menentukan R X2Y menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus persamaan regresi. N sigma X2 Y kurang sigma X2 Y dalam kurung sigma Y akar N
sigma X2 akar 2 kurang dalam kurung sigma X2 akar 2 kali N sigma Y akar 2 kurang dalam kurung sigma Y akar 2 sigma Y akar 2 sama dengan 5 kali 63 kurang dalam kurung 15 dalam kurung 21 pangkal akar 5 kali 58 min 16 akar 2 kali 5 kali 95 min 21 akar 2 dijumlahkan, yaitu hasilnya 0,009. Selanjutnya yang ketiga yaitu R X1 X2 sama dengan, untuk mencari X1 X2 yang menggunakan rumus masih sama menggunakan rumus persamaan regresi, yaitu N sigma X1 X2 min dalam kurung sigma X1 dalam kurung sigma X2 angkat akar N X sigma 2 1 kurang dalam kurung sigma X1 tutup kurung pangkat 2 kali N sigma X2 akar 2 kurang dalam kurung sigma X2 tutup kurung akar 2, yaitu 5 kali 47 kurang 13 16 angkat akar 5 kali 39 kurang 13 akar 2 kali 5 58 min 16 akar 2, yaitu hasilnya 0,030. Selanjutnya yaitu keempat, tentukan R X1 dalam kurung X2 Y sama dengan R X2 Y kurang R X1 Y kali R X1 X2, yaitu untuk menentukan koefisien penentu menggunakan rumus ini. Akar dalam kurung 1 min akar 2 X1 Y tutup kurung 1 min R2 X1 X2 sama dengan dalam kurung 0,0098 dikurang 0,0102 kali 0,0305 tutup kurung
per akar 1 min dalam kurung min 0,0102 tutup kurung akar 2 buka kurung 1 min 0,0305 buka kurung akar 2. Itu hasilnya 0,010. Selanjutnya menentukan KP, koefisien penentu, menggunakan rumus R akar 2 dikali 100%, yaitu R2 yaitu nilai hasil dari yang ini dalam kurung 0,010 dikali 100%, hasilnya 0,01%. Dan yang terakhir menggunakan T hitung. Terakhir yaitu menggunakan rumus T hitung sama dengan akar R akar N kurang 3 per akar 1 min dalam kurung 0,010 akar 2 sama dengan 0,010 dalam kurung 5 min 3 per akar 1 min 0,010 tutup kurung akar 2, yaitu hasilnya 0,014. Baiklah, itu penjelasan tentang korelasi parsial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.